Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuslinda. Saya akan coba menyampaikan beberapa masukan dan saran kepada Danu ya. Studi kasusnya dihilangin. Baik Pak. Bahkan sejujurnya kalau saya tertarik, saya lebih suka judul itu hanya judul, nggak perlu tempat penelitiannya disebutkan di situ. Nanti dikasih keterangan aja di populasi dan sampel, bahwa populasi itu diambil dari para pekerja apa itu yang berada di PPSU gitu. Di situ. Jadi disembunyikan. Jangan menjadi satu judul. Kalau judul menurut saya kata-kata variabel aja. Jadi sifatnya lebih general gitu loh. Lebih general. Karena kalau langsung disebut tempatnya sebagai bagian dari judul, ya ini kan penelitian yang memang nanti hasilnya itu harus bisa digeneralisir ya. Jadi kan kita harus konsisten juga di dalam membuat salah satunya adalah judul. Tapi nggak apa-apa dalam kurung studi pada misal atau pada ini gitu ya, nggak perlu ada kasus. Kalau kasus beda lagi. Kasus itu nanti studi kasus itu nggak bisa diberlakukan di tempat lain. Kasus hanya untuk di situ aja. Pernah kena kasus kamu? Alhamdulillah nggak pernah Pak. Nah, ya kalau kena kasus kan berarti kasusmu ya nggak bisa berlaku untuk yang lain gitu. Oh, jadi Gitu. hanya untuk di situ aja gitu Pak ya. Iya. Kemudian masih banyak menyampaikan teori. Ini sama seperti tadi yang si Windy juga begitu. Ya sama kayak Windy kamu tuh. Jangan terlalu banyak teori. Relax aja cara menulis latar belakang masalah itu relax. Sampaikan apa adanya, fakta. Kan lebih enak, nggak terlalu makan pikiran. Daripada harus ini menyampaikan banyak teori yang sebenarnya nggak diperlukan. Kemudian masuk di bab latar belakang masalah ini, di dalam menulis itu kenapa saya sebut rileks? Karena Anda sebaiknya mengacu kepada fakta, data-data yang kamu peroleh di lapangan, dan juga sedikit jurnal untuk memandu bagaimana indikator-indikator yang kamu temukan di lapangan itu bisa ditarik menjadi sebuah bingkai riset question ya, menggunakan jurnal gitu. Paham nggak maksud saya? Jadi acuannya diperbanyak oleh jurnal penelitian sebelumnya gitu ya Pak. Bukan diperbanyak, mengacu kepada situ. Kalau untuk di latar belakang masalah tidak perlu banyak-banyak, jurnal itu seperlunya aja, katakan 1, 2 gitu ya. Nanti yang banyak itu di bab 2-nya. Gitu. Yang penting gini, di latar belakang masalah itu jurnal diperlukan hanya untuk mencari apa sih keterkaitan antar variabel. Ya. Katakan variabel utama kinerja terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi. Ini bagaimana?
Nah ini jurnal itu dibutuhkan ya, kalau sudah cukup 2-3 jurnal ya sudah cukup gitu. Nah, nanti selebihnya di bab 2 nanti. Kemudian memasuki bab 3 ini juga masih perlu dikembangkan ya. Ya. Teori tinjauan teorinya tolong dikembangkan. Tolong dikembangkan supaya kaya ya, kaya dan berkualitas, sehingga nanti pembahasanmu itu akan bagus juga, karena bab 2 ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kekayaan dan kedalaman pembahasanmu ketika dilakukan di bab 4. Kemudian seperti yang sudah-sudah, Anda meneliti gaya kepemimpinan, kemudian apa lagi? Lingkungan kerja Lingkungan kerja, terus apa lagi? dan kompensasi, Pak. Kompensasi. Jadi terutama kepemimpinan ini tolong Anda sebutkan gaya-gaya kepemimpinan ya. Oh ya, Pak. Kembangkan nanti hasil penelitianmu kan Anda cari termasuk tipe atau gaya kepemimpinan yang mana gitu. Nah, itu temuanmu penelitianmu. Kemudian lingkungan kerja, kompensasi dan gaya kepemimpinan ini tolong dicarikan mempengaruhi apa gitu loh. Karena kan di sini posisi gaya kepemimpinan, lingkungan kerja dan kompensasi posisinya kan sebagai variabel independen. Variabel yang mempengaruhi, bukan variabel yang dipengaruhi. Jadi Anda cari teori, Anda cari kajian literatur yang membahas gaya kepemimpinan, lingkungan kerja dan kompensasi ini pengaruhnya terhadap apa saja. Bukan dipengaruhi apa, bukan. Kalau kinerja oke, kalau kinerja itu masalah utama yang dipengaruhi oleh variabel X1, X2, X3, variabel independen. Ngerti nggak sih? Ya, Pak. Gaya kepemimpinan variabel apa? Independen, Pak. Nah iya, makanya kalau variabel independen kan berarti variabel yang mempengaruhi, Bang. bukan variabel yang dipengaruhi. Jadi di sini ditulis di bab 2 pun ditulis variabel gaya kepemimpinan, lingkungan kerja dan kompensasi itu mempengaruhi apa saja. Di antaranya adalah kinerja gitu loh. Ya. Iya, dicari itu, bukan malah dipengaruhi. Meskipun ada, tapi kan bukan tidak diperlukan dalam skripsimu. Kan gitu. Kemudian letak tabel penelitian terdahulu. Ini sama saya sarankan ya. Ini setelah kerangka berpikir. Setelah keterkaitan antar variabel, kerangka berpikir, kamu bahas, membentuk model penelitian, setelah itu baru kamu bicara soal riset gap. Bicara soal kebaruan penelitianmu yang dinamakan state of the art ini. Gitu. Kemudian kamu sajikan, oke lah. Kamu sajikan tabel yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu. Ini tabel ini sebenarnya hanya pembuktian bahwa setelah Anda menguraikan state of the art, setelah Anda menguraikan sisi-sisi penelitianmu yang membedakan, ini loh, saya itu nggak ngomong kosong. Ini ada jurnal-jurnalnya yang sebelumnya yang memang membedakan gitu loh. Jadi tabel-tabel penelitian dulu tidak harus diletakkan di sini. Kalau terlalu banyak, saya kecenderungannya taruh di lampiran. Karena bukan ini yang terlalu diperlukan. Ini kan sebagai data pendukung. Tapi yang diperlukan apa? Yang ditulis di sini. Argumentasimu. Argumentasi yang bagaimana? Argumentasi yang menjelaskan bahwa penelitianmu memiliki kebaruan dibanding penelitian sebelumnya. Berdasarkan kajian-kajian literatur sebelumnya. Berdasarkan kajian-kajian jurnal dan teori-teori yang ada. Gitu. Anda mampu meng-create dari itu sehingga menghasilkan yang namanya state of the art
atau novelty berdasarkan teori dan hasil dan hasil penelitian terdahulu. Kemudian data primer dan sekunder ini juga sama ya, sama apa yang saya sampaikan kepada yang sebelumnya. Tolong sebutkan penelitianmu karena menggunakan instrumen gitu ya. Kalau menggunakan instrumen, menggunakan kuesioner gitu, jadi datanya data primer. Gitu. Kalau pengamatan itu bisa aja datanya data sekunder, gitu. Karena bisa jadi observasi atau pengamatan ini, misalkan kalau data-data keuangan, data-data penjualan, kan kamu nggak ngitung sendiri. Data penjualan kamu wawancarai setiap penjual gitu, kamu nongkrong di pasar gitu ya, atau kamu nongkrong di toko gitu kan nggak cukup. Kamu minta pemilik tokonya, data penjualannya boleh nggak aku pinjam, boleh nggak aku dikasih. Nah itu data sekunder, itu observasi namanya itu. Tapi kalau untuk dapatkan primer, yaitu tadi kamu nongkrong di depan toko, siapa aja yang beli di toko ini gitu, dikasih instrumen untuk ngisi gitu. Ya, kemudian macam-macam instrumen kamu sebut di sini. Ada observasi, ada wawancara, ada kuesioner ya. Kamu sebut di sini. Instrumen yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah apa gitu ya, katakan kuesioner gitu. Kuesioner aja, observasi yang mana? Sekarang gini saya tanya, untuk menguji hipotesismu digunakan data yang macam mana? Kok observasi? Iya Pak, kuesioner Pak. Aduh. Baik, itu saja Bu Yuslinda dari saya. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih.